Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Majidaya Pakatiri. Di sini saya dari program studi RPL S1 Keperawatan. Sebelumnya di sini saya akan melakukan edukasi terkait tanda bahaya pada kehamilan. Di mana tujuan yang akan dilakukannya edukasi tentang tanda bahaya pada ibu hamil ini untuk mengetahui adanya bahaya yang dapat terjadi selama masa kehamilan. Yang apabila tidak terdeteksi dini bisa menyebabkan kematian pada ibu hamil dan juga pada janinnya. Untuk sasaran edukasi tentang tanda dan bahaya pada ibu hamil ini tentu saja kepada ibu yang sedang mengalami kehamilan, dan juga untuk tanda bahaya pada ibu hamil ini yang pertama yaitu ibu hamil muntah terus dan tidak nafsu makan, lalu air ketuban keluar sebelum waktunya, dan yang ketiga yaitu pendarahan pada hamil muda ataupun hamil tua, dan juga terjadinya demam. Lalu untuk tanda bahaya pada ibu hamil pada tiap trimesternya itu, yang pertama pada trimester pertama itu bagian bawah pada perut sangat nyeri atau dirasakan sakit atau adanya kram perut. Lalu di trimester 2 ada pendarahan, dan di trimester 3 yaitu janin dirasakan tidak bergerak ataupun pergerakannya itu kurang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya apa kabar Ibu? Baik. Gimana keadaannya sekarang? Sekarang masih muntah-muntah. Muntah-muntah. Itu mungkin akibat dari kehamilan ya Bu ya? Sebelumnya Ibu sudah melakukan pemeriksaan kan ya? Sudah. Nah baik Bu, kalau gitu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Susan Diana. Sebelumnya di sini dengan Ibu siapa? Ibu Dina. Ibu Dina. Baik Ibu Dina. Di sini pada pertemuan kali ini, di sini saya akan melakukan edukasi terkait tanda dan bahaya kehamilan pada kehamilan ibu ya Bu ya. Dimana untuk tujuannya itu yaitu untuk mengedukasi atau agar ibu mengetahui lah gitu tanda dan bahaya dari kehamilan ibu. Nah baik Ibu, kalau begitu di sini saya akan melakukan edukasi kan ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia. Nah baik, kalau begitu kita lakukan selama kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Ya. Untuk tempatnya kita lakukan di sini saja ya Bu ya. Ya, Nah untuk topiknya yaitu tentang tanda bahaya pada usia kehamilan Bu ya. Nah baik Ibu, di sini saya sudah membawa lembar balik yaitu sebagai bahan lah gitu untuk edukasi kali ini. Nah baik Ibu, sebelumnya kita samakan persepsi terlebih dahulu nih. Ibu tahu nggak tentang tanda dan bahaya pada kehamilan? Tanda dan bahaya kehamilan itu kayak terjadi pendarahan yang banyak, kayak Pendarahan, ya, demam. ya betul. Sama apa? Demam yang Sama tinggi. demam. Ya betul Ibu, itu salah satu atau ya salah satu lah dari tanda dan gejala dari bahayanya kehamilan ya Bu ya. Nah untuk itu di sini kita bahas lebih lanjut ya Bu ya terkait apa itu tanda bahaya pada kehamilan. Nah tanda dan bahaya kehamilan ini adalah gejala yang menunjukkan ibu ataupun bayi yang sedang dikandung itu dalam keadaan bahaya atau mengancam ya Bu ya. Nah untuk tanda bahaya kehamilan ini dapat terjadi pada semua trimester kehamilan. Trimester itu pada setiap fase kehamilan Bu ya. Nah setiap fase kehamilan itu terdiri dari 3 fase, di mana fase yang pertama itu sebagai trimester 1. Trimester 1 ini dari usia 0 sampai 12 minggu. Lalu untuk trimester 2 atau fase kedua di sini terdiri dari 13 minggu sampai 28 minggu. Dan untuk trimester ketiga atau fase ketiga di mana usia kehamilan itu dari 29 minggu sampai 49 minggu. Ibu dapat dimengerti Ibu? Kita lanjutkan ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya di sini kenapa sih kita harus mengenal tanda bahaya dari kehamilan? Karena di sini kita tentunya untuk mendeteksi secara dini ya Bu ya gejala dan juga tanda bahaya pada kehamilan ibu. Nah dilanjutkan. Nah di sini Ibu ada tanda bahaya pada kehamilan trimester 1 atau tadi
pada fase ke-1 pada usia 0 sampai 12 minggu. Sebelumnya Ibu di sini ke usia kehamilannya berapa minggu? 11 minggu. 11 minggu berarti itu masuknya ke fase 1 ya Bu ya, yaitu trimester 1 di mana usia kehamilan Ibu kan 11 minggu. Nah, sebelumnya Ibu pernah mengalami muntah? Pernah. Pernah ya Bu ya. Berapa kali sehari biasanya? Kadang 3 kali. 3 kali, 4 kali. Nah, itu dalam batas normal ya Bu ya, karena kalau misalkan udah termasuk bahaya gitu ya, biasanya muntah berlebih, biasanya sekitar 10 kali sehari gitu. Nah, itu harus segera diperiksa ke bidan ataupun puskesmas terdekat. Nah, untuk mual muntah ini karena tadi normalnya itu terjadi pada minggu pertama sampai bulan ketiga ya Bu ya, pada usia kehamilannya. Namun jika berlebihan seperti tadi 10 kali sehari misalkan, nah itu harus diwaspadai Ibu ya. Nah, selanjutnya ini ada perdarahan per vagina. Ibu pernah nggak mengalami perdarahan pada usia-usia kehamilannya Ibu sekarang? Tidak ya Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu, amit-amit ya Bu ya. Nah, saat awal kehamilan ini, nah kalau misalkan ada perdarahan per vagina, itu karena kan disebutnya tidak normal ya Bu ya, terjadi perdarahan, yaitu cirinya itu ada perdarahan banyak, ada nyeri saat perdarahan, terus yang disebabkan oleh yang nantinya akan menyebabkan keguguran ya Bu ya, ataupun hamil anggur. Nah, selanjutnya di sini ada menggigil atau demam. Menggigil atau demam di sini, Ibu pernah nggak mengalami menggigil atau demam gitu selama beberapa minggu ini atau saat kehamilan? Belum sih, demamnya masih demam yang biasa, cepat Masih aja. dalam batas normal ya Bu ya. Nah, untuk suhu tubuh normal ini kan sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius ya Bu ya untuk suhu tubuh kita. Nah, harus diwaspadai jika demam itu muncul dan menetap selama 3 hari ya Bu ya. Misalkan ada sekitar 39,5 derajat Celcius atau 38, itu harus segera berobat ke puskesmas ya Bu ya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Belum ada. Kita lanjut ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada trimester kedua atau fase kedua untuk bahaya atau tanda bahaya kehamilannya. Yang pertama di sini ada perdarahan per vagina. Perdarahan per vagina di sini Ibu berbeda ya dengan yang tadi. Mungkin di sini lebih ke pada trimester kedua ini perdarahannya itu masih terjadi di dengan ciri-ciri yang pertama adalah perdarahan merah. Terus di sini banyak, lalu ada kadang-kadang atau tidak selalu nyeri dan disebabkan oleh plasenta yang menutupi jalan lahir, atau yang seperti tadi ya Bu ya, perdarahan per vagina itu misalkan ciri-cirinya itu ada perdarahan banyak, ada nyeri di daerah perdarahan dan disebabkan oleh keguguran atau bisa menyebabkan keguguran lah Bu ya. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya ini yaitu nyeri perut yang hebat. Terus di sini juga ada preeklamsia. Preeklamsia di sini dengan tekanan darah 140 sampai 90 ya Bu ya, di usia misalkan 20 minggu. Terus ada sakit kepala yang hebat dan juga ada pandangan yang kabur, atau di trimester 2 ini ada pandangan kabur biasanya ya Bu ya, atau buram lah. Nah, untuk selanjutnya yaitu biasanya bayi bergerak kurang dari biasanya, misalkan pergerakannya lambat gitu ya. Terus kondisi ibu juga misalkan lemes, itu harus segera berobat atau melakukan berobat yang lebih lanjut gitu ya Bu ya. Selanjutnya ya Bu ya. Nah, di sini ada ke trimester 3. Trimester 3 di sini ya Bu ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada ketuban pecah dini Ibu. Ketuban pecah dini ini jika ketuban sudah keluar dan tidak disertai kontraksi atau adanya lendir, maka ibu harus melakukan atau segera lah gitu ke rumah sakit atau ke bidan terdekat ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perdarahan per vagina tadi. Sama ya Bu ya, untuk pendarahan ini di semua trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu ada perdarahan per vagina, di mana itu adalah suatu tanda bahaya kehamilan ya Bu ya. Di sini ada juga nyeri perut yang hebat seperti kram perut ya Bu ya. Terus di sini juga ada preeklamsia seperti pada trimester 2 ya Bu ya. Nah, baik Ibu, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nah, baik Ibu. Dan untuk pencegahan ataupun rujukan lebih lanjutnya
ibu bisa memeriksakan ke puskesmas terdekat, ke rumah sakit, dan juga ke klinik terdekat ibu ya. Atau misalkan di rumah ada nih bidan terdekat, nah ibu bisa periksa ke situ ya bu ya. Nah sebelum ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, bagaimana ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mitos mengenai makanan yang bagus buat ibu hamil itu gimana? Oke, untuk makanan yang baik untuk ibu hamil itu, ibu bisa makan sayur yang banyak, misalkan seperti kangkung gitu kan, bisa menambah lah gitu daya protein atau kehamilan ibu gitu ya. Sayur-sayuran yang baik, terus daging-daging, ikan, tahu, tempe, ibu ya. Terus ada juga buah-buahan ibu, nah itu juga baik untuk kehamilan ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu di sini saya akan bertanya nih Bu. Sebelumnya tanda dan bahaya kehamilan pada usia trimester pertama itu kan Ibu sekarang usia kehamilannya 12 minggu ya Bu ya? Atau 11 minggu tadi Bu? 11 minggu ya Bu ya? Tanda gejalanya apa aja sih gitu? Tandanya ada yang minggu 12 ini ya, kayak mual berlebih, pendarahan, sama demam. Demamnya sekitar berapa derajat kalau misalkan harus dirujuk ke rumah sakit misalkan? Di atas 37 Di atas 37 betul ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu sudah paham juga ya terkait apa yang sudah kita obrolkan barusan, dan Ibu juga sudah bisa menjawab gitu ya untuk pertanyaan yang sudah saya tanyakan, dan Ibu juga menanyakan kepada saya apa saja sih tadi terkait makanan yang sehat untuk ibu hamil. Nah baik Ibu, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya Bu ya, dan mungkin kita akan ketemu lagi besok siang kalau Ibu bersedia. Ibu juga akan melakukan pemeriksaan lagi ya Bu ya. Nah untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan melakukan edukasi terkait makanan-makanan yang sehat untuk ibu hamil ya Bu ya. Nah kalau begitu Ibu, untuk topiknya tadi terkait edukasi terkait makanan yang sehat pada ibu hamil, dan untuk waktunya mungkin sama ya seperti hari ini kurang lebih 15 menit. Mungkin untuk waktunya Ibu besok kesininya jam berapa Ibu? sekitaran pagi jam 10. Jam 10-an. Baik ya Bu ya, untuk tempatnya kita lakukan di sini lagi ya Bu ya. Kalau begitu terima kasih ya Bu, saya pamit undur diri ya Bu ya. Assalamualaikum.